Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Puji syukur di pagi hari ini kita bisa datang untuk menaikkan doa-doa kita bersama di doa pagi GMM Peak. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Kita mau datang menyembah Dia sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang masih bisa ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu buat kami semua. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, lewat pujian kami. Ya Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah pujian ini Tuhan benar-benar Tuhan dari hati kami. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau mencintai-Mu Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau lebih sungguh lagi Bapak Ibu. Mari dengan hati kita yang tulus. Selamanya ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Tuhan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan dengan lembut Bapak Ibu, ya Aba, dengan lembut katakan, ini aku anakmu. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau benar-benar mencintai-Mu Tuhan. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Bapa. Mari Bapak Ibu naikkan sembah kita kepada Dia, naikkan sembah syukur kita kepada Dia di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu. Oh haleluya, oh kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, segala hormat Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari. Haleluya Tuhan, kami mau mencintai-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita terus menyembah Tuhan. Kita bawa segala pergumulan kita, masalah yang kita sedang alami, atau rencana-rencana yang akan kita lakukan di hari-hari dekat ini. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu buat kita semua untuk datang ke Tuhan secara pribadi. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Bapa, kami sangat tahu Tuhan, Engkau mendengar setiap pergumulan kami, setiap masalah yang kami bawa kepadamu Tuhan di pagi hari, atau bahkan rencana-rencana kehidupan kami itu. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengasihi-Mu. Kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dilengkapi kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Kita mengangkat pujian semusim berlalu. Mari katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi kita katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kasih dan setiamu benar Tuhan tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita ulangi pujian kita dari awal. Naikkan sungguh-sungguh pujian ini Bapak Ibu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. 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 Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, Shalom saudara sekalian. Kita semua sudah berada di penghujung tahun. Banyak orang membuat resolusi untuk tahun depan, rencana-rencana ke depan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dicapai. Ya, itu normal dan wajar saja. Tetapi kalau rencana-rencana itu hanya sementara hasilnya, tentu tidak akan banyak berguna. Kita harus merencanakan yang hasilnya itu jangka panjang, bahkan kekal. Di penghujung tahun ini, mari kita sama-sama merenungkan resolusi yang bersifat kekal ke depannya. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari kami untuk menyongsong tahun yang baru dengan rencana atau resolusi yang bersifat jangka panjang atau bahkan kekal. Terima kasih untuk setiap program Doa Pagi. Terima kasih untuk Gereja Tuhan GMM. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin memasuki sesuatu yang baru, itu harus melepaskan yang lama dulu. Ketika manusia terjebak dalam kegelapan dosa, lalu masuk ke terang, maka ia harus meninggalkan kegelapan itu, melepaskan semuanya, barulah masuk ke yang baru, kan begitu. Itulah sebabnya kita semua dikatakan harus menjadi manusia baru, ciptaan baru. Jadi dalam menyongsong tahun yang baru, jangan kita itu merencanakan hal-hal yang tidak bersifat kekal, yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Semua harus ada hubungan dengan kekekalan. Meskipun tidak hubungan secara langsung, secara tidak langsung pun harus ujungnya kekekalan, saudara. Ya, resolusi yang dibuat selama ini kan hanya bersifat tahunan. Ya, nggak ada salahnya, tetapi kalau itu tidak ada hubungan dengan kekekalan sama sekali, tidak ada gunanya buat kita. Hanya melewatkan tahun demi tahun, waktu demi waktu, menunggu tua lalu mati. Saudara, sebenarnya ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyongsong masa depan, tahun yang baru. Kita yang pertama harus periksa hati, saudara.
Apa saja yang harus kita tinggalkan di tahun yang lama, di hati kita ini loh, yang kita harus lepaskan. Jadi jangan cuma akhir tahun itu mengucap syukur, senang-senang, hura-hura, tapi yang lama masih disimpan. Tapi sakit hatinya masih disimpan. Yang rugi diri sendiri, saudara. Jadi yang pertama, sebelum masuk ke tahun yang baru, lepaskan kepahitan. Ya. Di Efesus pasal 4 ayat 31, dikatakan buanglah segala kepahitan. Sebab kepahitan itu adalah racun yang perlahan-lahan membunuh damai di hati kita. Tahun ini mungkin sebagian dari Anda disakiti, dikhianati, diremehkan, dilukai oleh seseorang. Tapi Tuhan mau ingatkan pagi ini, lepaskan. Untuk apa sih kepahitan disimpan di hati? Lepaskan, gak ada gunanya. Yang kedua, kita harus melepaskan beban. Ya, Ibrani 12 ayat 1 kan berkata, marilah kita menanggalkan semua beban. Kadang kita membawa beban yang bukan bagian kita loh. Tentang menduga-duga masa depan, khawatir akan masa depan. Khawatir tentang dosa kita yang lama, padahal sudah diampuni oleh Tuhan. Khawatir mau mengatur segala sesuatunya, padahal kita terbatas. Ada banyak beban. Ingin ini, ingin itu. Tidak tercapai. Jadi beban hidup. Lepaskan beban, saudara. Dan dosa, yang ketiga. Lepaskan dosa yang begitu mencengkeram hidup seseorang. Menjadi perangkap bagi hidup seseorang. Itu dosa. Dosa membuat kita tersangkut terus di tempat yang sama, di tempat yang lama. Jiwa yang lama. Mindset yang lama. Itu dosa. Akibatnya tidak bisa maju. Tidak bisa naik kelas rohaninya. Tidak bisa bertumbuh imannya. Karena terperangkap dalam dosa. Biarlah di akhir tahun ini kita diingatkan, kembalilah, bertobatlah, mulai dari awal lagi, ya. Coba Anda bayangkan ada seorang yang membawa balon yang diisi gas helium, kan terangkat tuh balonnya, mengangkat. Tapi ia menggenggam batu di kedua tangannya. Tapi ia tidak mau melepaskannya. Jadi nggak bisa naik, saudara. Ya, nggak bisa naik. Sama kita mau lari ke depan, tapi kita ada beban dan dosa dalam hidup kita. Sangat merintangi. Mari kita masuk ke tahun yang baru dengan melepaskan semua hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Pelepasan sejati itu, saudara. Kalau cuma melepaskan dari ikatan roh jahat, itu mah gampang. Tapi kalau melepaskan dari manusia lama, itu perjuangan seumur hidup. Prosesnya panjang juga. Jadi tidak bisa menjadi manusia baru kalau tidak melepaskan yang lama. Jangan terikat kepada hidup kita yang lama. Kalau kita terikat terus dan sudah nyaman, tidak bisa menjadi manusia baru. Untuk apa kita menyongsong tahun baru, tapi manusianya manusia lama terus? Dari sejak dulu sampai sekarang, tahun demi tahun, berganti tahun. Puluhan tahun sudah berlalu, tapi nggak kunjung berubah. Tidak mau melepaskan beban dan dosa. Tidak mau melepaskan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Pikiran yang salah, pengertian yang salah, doktrin yang salah. Tidak mau diganti yang baru, yang benar. Perasaan yang sakit hati, yang egois, yang tidak peduli sama sesama,
yang sering makan korban malahan, bicaranya kasar, tapi tidak mau dilepaskan, tidak mau dibuang perasaan seperti itu. Ya akibatnya manusianya manusia lama. Masuk ke tahun yang baru tidak ada gunanya. Yang berubah cuma kalendernya saja, angkanya berubah terus. Manusianya tetap manusia lama. Sedangkan kita tahu manusia lama tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, manusia lama tidak bakalan masuk surga. Itulah sebabnya kita harus jadi manusia baru kalau mau masuk kerajaan surga. Gak ada orang yang tidak mau berubah tapi masuk surga, itu tidak ada. Kalau kita memanggil Yesus Tuhan, artinya kita itu hamba, harus menjadi seperti tuannya. Kalau kita memanggil Yesus guru, maka kita muridnya. Murid harus hidup seperti gurunya. Kan begitu. Lepaskan semua yang lama. Jangan ngotot dengan kebiasaan lama atau karakter lama yang salah itu. Ya, mari kita melepaskan beban dan dosa, karakter lama kita, mindset lama kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, perasaan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, kebiasaan hidup yang salah. Mari kita belajar menjadi manusia yang baru untuk menyambut tahun yang baru. Itulah resolusi yang berdampak kekal sampai selama-lamanya. Amin ya saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini. Sehingga kami ke depan memiliki resolusi atau rencana jangka panjang sampai kekekalan. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang memimpin gerejamu ini, yang melindungi gerejamu ini dari tangan-tangan jahat, dari rencana jahat, dari si jahat Tuhan. Terima kasih untuk seluruh komunitas kebenaran di dalam gereja mula-mula. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut masa depan yang penuh harapan. Haleluya.